Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala alaih wa syukru lahu ala jami'i na'maih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربنا وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا ومزيدًا وبعد. إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، satu di antara ucapan yang melegenda yang akan diucapkan oleh para penghuni surga ketika masuk ke dalam surga adalah ungkapan syukur mereka terhadap nikmat yang Allah sudah berikan kepada mereka. Allah mengatakan tentang mereka dan ucapan yang mereka muat dan gembira mengucapkannya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah, kata penghuni surga itu, atas nikmat yang Allah berikan kepada kami hari ini, diarak melewati jalur-jalur yang panjang sehingga sampai ke surga. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat itu kepada kami, menunjuki kami jalan yang dengannya kemudahan-kemudahan menggapai surganya tercapai. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan karena nikmat dari Allah, kalau bukan karena kasih sayang dari Allah yang memberikan nikmat itu kepada kami, maka kami tidak akan pernah mendapatkan petunjuk jalan untuk sampai ke surga ini. Ikhwatil kiram, kita akan berbicara tentang sebuah apresiasi dan penghargaan dari seorang hamba kepada Rabbnya Jalla Sya'nuhu wa Ta'ala. Dari kita hamba yang lemah, yang setiap hari ditopang oleh Allah dengan banyak kenikmatan. Kenapa syaitan begitu getol menjerumuskan manusia untuk tidak bersyukur kepada Allah? Karena ketika seorang hamba tidak bersyukur kepada Allah, maka dia berpindah menjadi orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka ketika itu tidak ada amalan saleh yang dapat mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini. Allah menceritakan azam dan tekad dari syaitan untuk mencelakakan manusia. Syaitan mengatakan, "Thumma lana'tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim." Ya Allah, benar-benar demi namamu, kami kelompok syaitan akan mendatangi hamba-hambamu dari depan mereka, dari depan kita, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri mereka. Jadi muka, belakang, kiri dan kanan didatangi. Apa kata mereka? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga engkau ya Allah tidak mendapatkan dari mereka akan banyak orang-orang yang mensyukuri nikmatmu ya Rabbal Alamin. Kufur nikmat ketika nikmat itu datang dan bergantian,
Allah kucurkan kepada para hambanya, maka apa yang dirasakan dan dilakukan oleh seorang hamba dengan nikmat yang bergelimang itu yang Allah berikan, namun tidak memberikan sedikit pun tanda-tanda baiknya dia dalam kehidupannya, itulah yang tadi disebut dengan al-istidraj. Al-istidraj adalah kondisi di mana nikmat itu datang silih berganti dari Allah, namun sang hamba tidak menunjukkan kebaikan-kebaikan yang ditonjolkan dan dibangga Allah di langitnya. Bentuknya jelas, imma sarfun anil khair awil ishtighalu bisyarr. Ini bentuknya. Istidraj yang kita sebutkan dan kita kenal itu adalah ketika seorang hamba terpalingkan dirinya untuk melakukan kebaikan, level dan batasan yang lanjut dari itu adalah dia pun menyibukkan dirinya dengan keburukan. Jadi tanda yang pertama, dipalingkan dari melakukan kebaikan, kemudian berpindah pada level selanjutnya adalah dia sibuk mengurusi keburukan. Itulah istidraj. Itulah yang Allah sebutkan, itulah yang nabinya tegaskan. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asi ma yuhibb fa'lam annahu istidraj. Jika kalian melihat ada seorang hamba yang Allah berikan kepadanya nikmat yang begitu banyak dari kehidupan dunia, ala ma'asihi ma yuhibb, dan dia pun tidak berhenti melakukan dan menyibukkan dirinya pada keburukan-keburukan dan kemaksiatan sesuka hatinya berdasarkan banyak keinginannya, maka ketahui itulah yang disebut dengan al-istidraj. Satu nikmat yang ternyata terbungkus dalam kemasan nikmat, namun isinya adalah musibah. Makanya ketika ada musibah yang membuat orang pindah menjadi manusia yang pandai bersyukur, ini adalah musibah yang mendatangkan nikmat, atau kita sebut dengan nikmat yang berkesing musibah. Ini jauh lebih baik. Namun jika ada nikmat yang membuat seorang hamba meninggalkan ketaatan dan masuk menyelami keburukan dan kemaksiatan, sebaliknya ini adalah nikmat yang ternyata adalah musibah untuk dia. Iyadzan billahi alladzi la ilaha illa huwa.